Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Natuna dalam acara Obrolan Budaya. Kali ini obrolan budaya kita akan mengetengahkan masalah pentingnya budaya literasi. Ingin tahu perbincangan kita dengan narasumber kami? Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, berjumpa kembali di acara Obrolan Budaya produksi LPP RRI Ranai. Kali ini bersama saya Elmi Subayang dan tema kita kali ini adalah pentingnya budaya literasi. Pendengar, kalau kita berbicara tentang literasi dan perpustakaan tentunya mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana literasi informasi tidak akan sempurna tanpa perpustakaan yang memadai. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari literasi seperti memperkaya kosakata, kemudian mengoptimalkan kinerja otak, kemudian memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Seberapa penting budaya literasi? Kita akan membahasnya dengan narasumber kami yang sudah hadir. Kita sapa dulu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Bapak Erson Gempa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Iya, ingin sapa silakan Pak. Pendengar kita. Selamat siang kepada semua pendengar RRI di mana saja berada, terutama di Kabupaten Natuna. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk meningkatkan literasi. Iya, dan juga ada narasumber kami, ada Ibu Jarmi. Beliau adalah pendiri Taman Baca di Desa Sepempang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Jarmi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat selalu seperti Bu. Amin, amin. Dan tentunya kita langsung saja akan berbicara dengan Bapak Erson Gempa ya. Pak, kita mau tanya nih, bagaimana upaya yang dilakukan untuk membuat perpustakaan ini menjadi rumah bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak, Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin kita kemarin sudah melihat bahwa kondisi perpustakaan Natuna di tahun lalu itu jauh belum memadai ya, sehingga dampaknya pasti terasa kepada kunjungan. Maka ini menjadi PR berat kami. Kemarin pada saat dipercaya Tumbona ini, maka kami bertekad untuk meningkatkan kunjungan ini, maka rumahnya dulu yang harus kita benahi dan beserta kapasitasnya. Maka kami kemarin berupaya secepat mungkin bekerja. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan kami bekerja mempersiapkan segala sesuatunya dan akhirnya mendapat lampu hijau. Kita akhirnya dibantu oleh Perpustakaan Nasional dari dana APBN untuk membangun pustaka kita yang baru dengan anggaran sebesar 4,5 miliar untuk perluasan gedung pustaka ini yang kita bisa lihat bersama hasilnya sudah sangat bagus ya, dan saya yakin ini yang mudah-mudahan terindah ya di Kepri. Mudah-mudahan ya ini kita harapkan, karena konsepnya kami buat memang menarik dengan mengangkat ikonik lokal. Insya Allah nanti akan kita resmikan pada tahun depan, dan kami berharap mudah-mudahan nanti setelah pembenahan ini kunjungan pustaka nanti ke depan akan meningkat, karena nanti selain gedungnya kita percantik, ruangan-ruangan kita tambah, dan fasilitas juga kita lengkapi dan ditambah dengan literatur-literatur yang juga terkini dan yang memang terbitan terbaru. Di Natuna ini kan perpustakaan gedungnya baru nih Pak, dari anggaran APBD kata Bapak. Itu APBN. Itu ada nggak kriteria untuk mendapatkan gedung seperti yang sekarang ini Pak? Misalnya penilaian dari orang pusat atau bagaimana Pak? Iya, tentu ada syarat untuk mengajukan bantuan ke pusat itu ya yang diminta. Syarat utamanya ada 3. Pertama adalah lahan. Lahan harus tersedia dulu oleh Pemda, disiapkan oleh Pemda, dan yang paling penting lahan itu tidak bermasalah dan milik Pemda sendiri. Yang kedua, Pemda sudah melakukan pembuatan kajian atau DED ya, Design Engineering Detail ya, untuk apa konsep pustaka akan dibangun ke depan. Kemudian barulah syarat berikutnya sudah menyusun RAB
rencana APBN diajukan, dan inilah yang kita ajukan kepada Perpustakaan Nasional untuk memohon bantuan, meminta paket pembangunan ini. Di samping didukung oleh data-data yang lain, Mbak Emi, seperti jumlah kunjungan, ya, jumlah koleksi kita, jumlah pustakawan dan lain-lain sebagainya. Itu kira-kira yang data yang harus kita sampaikan. Iya. Nanti kita akan bertanya berapa banyak perpustakaan yang ada di Kabupaten Natuna dan juga Taman Baca. Tapi kita ke Bu Jarmi dulu. Bu Jarmi ini adalah salah seorang pendiri Taman Baca di Desa Sepempang. Bu Jarmi mungkin bisa bercerita nih, awal mulanya Bu Jarmi ini terpikirkan untuk mendiri Taman Baca gitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Awal mula ya kita mendirikan rumah baca, itu kan ada dua, Taman Baca dan Rumah Baca itu sama saja. Kita di bawah naungan Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Natuna. Awal mulanya waktu itu saya tinggal di Erlakon sebelum menikah. Saya di situ kami buka les untuk anak-anak dan mengaji. Nah, di situ antusias mereka bagus sekali, sambil mereka mengisi PR, kemudian mengaji, mereka bisa membaca buku. Setelah itu tahun 2012 Bu. Waktu itu saya masih kuliah. Kemudian saya lanjut setelah menikah, saya lanjut di Sepempang, menikah dengan orang Sepempang. Saya lanjut rumah baca itu Rumah Baca Tuah Aljosi namanya. Dari Jalan Hang Tua pindah ke Sepempang. Itu masih berjalan sampai sekarang dan alhamdulillah koleksinya pun sudah banyak gitu Bu. Iya. Rumah baca apa namanya tadi? Rumah Baca Tuah Aljosi Bu. Tuah Aljosi. Ada makna filosofinya enggak? Baik. Tuah Aljosi itu tuahnya itu dari pindahan, kan di Jalan Hang Tuah dulu kan di Erlakon, sekarang Aljosi itu nama anak saya Bu. Itu. Berarti nama anak dengan jalan di Ranai ya. Ya dipadukan menjadi Algosi. Aljosi. Kemudian kalau kita boleh tahu nih, untuk membangun taman baca ataupun rumah baca itu kan memerlukan buku, iya kan? Bukunya dapat dari mana gitu? Baik Bu, terima kasih. Awal mulanya memang bukunya sedikit ya Bu, tapi alhamdulillah terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, banyak juga menyumbang buku untuk kami. Kemudian baru-baru ini pada bulan Juni kami mendapatkan pelatihan, tentu saja difasilitasi oleh Dinas Pendidikan juga, Bapak Kadis, terima kasih sebelumnya. Perpustakaan Nasional itu kami diberikan 1000 buku. Alhamdulillah sekali, sampai di rumah itu luar biasa, senang sekali Bu, karena buku itu satu lemari, buku-buku bacaan memang khusus untuk anak-anak, buku-buku bergambar semua. Jadi koleksi kita itu makin bertambah Bu. Kemudian kita juga bertukar buku sama rumah baca dan TBM yang ada di Natuna seperti itu. Kemudian bantuan-bantuan yang lain gitu. Iya. Kalau boleh tahu pelatihannya berapa hari? Kemarin tentang apa gitu? Iya, kemarin kami tentang pengelolaan perpustakaan umum. Itu terdiri dari TBM, rumah baca, kemudian perpustakaan desa. Itu diikut sertakan, difasilitasi juga dengan perpustakaan daerah ini. Kami di sana dari tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 6 Juni Bu, di Hotel Aston. Kemudian buku yang sering diminati oleh anak-anak, yang dicari anak-anak itu buku apa? Entah cerita kah, buku pelajaran kah, buku novel kah, atau bagaimana? Iya. Baik Bu, karena saya ini guru sekolah dasar, kalau untuk anak-anak sekolah dasar itu kebanyakan mereka suka yang bergambar Bu. Bergambar dan minim ya tulisan-tulisan, karena anak-anak kan suka yang bergambar. Jadi lewat bergambar itu, dari buku itu kita bisa berdongeng sambil melihat dari buku-buku bergambar itu Bu. Kita mau nanya, awalnya kan buku tidak banyak kan gitu, jadi berapa buku pertama gitu? Iya. Buku-buku pertama itu buku saya sendiri Bu, jadi banyak tentang agama, karena memang kuliah kan Bu di jurusan agama, jadi buku-buku koleksi sendiri. Baru mungkin sekitar 20-an mungkin Bu, baru Bu. Jadi itu anak-anak tuh terbatas gitu, jadi sambil mengajarkan PR, mengaji itu aja. Baru kemudian ada tambahan-tambahan buku selanjutnya gitu. Ya. Cara membangun taman baca itu seperti apa? Ibu Jarmi kan ya sudah melaluinya gitu. Apakah sudah harus mengajukan ke Dinas Perpustakaan atau apa gitu?
Kita tadi sebelumnya kita punya komunitas Bu, Taman Bacaan Masyarakat. Di situ kita harus ikut gabung dulu di Taman Bacaan Masyarakat. Nah kemarin sebelum Pak Ahdiani ada Pak Harken, ya, beliau adalah Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat. Kami bergabung di situ dengan pegiat-pegiat literasi yang lain. Kami bentuklah Forum Taman Bacaan Masyarakat. Nah di situ setelah itu kami lakukan pertemuan-pertemuan dengan pegiat-pegiat literasi. Sekarang kita punya syarat Bu, yaitu punya NPP, nomor pokok perpustakaan. Alhamdulillah Rumah Baca Tua Aljosi juga sudah mempunyai NPP, itu juga dibantu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemarin dibantu oleh Ibu Iis ya Pak ya, mereka yang bantu saya juga. Ya, kita ke Pak Erson. Pak Erson, kayaknya Ibu Jarmi ini kan salah satu pendiri Taman Baca, Rumah Baca gitu kan. Tentunya sangat terbantu dengan perpustakaan, sudah memberikan bantuan seperti buku dan lain sebagainya. Kalau kita boleh tahu nih Pak, ini kan Ibu Jarmi salah satu pendiri Rumah Baca. Kalau boleh tahu nih berapa rumah baca, taman baca ataupun perpustakaan yang ada di Kabupaten Natuna nih Pak? Baik, terima kasih Bemi. Mungkin selain TBM perlu juga saya sampaikan pada masyarakat bahwa selain perpustakaan daerah yang kita miliki ini, kita juga memiliki perpustakaan-perpustakaan lain yang untuk menunjang peningkatan literasi masyarakat. Ya, diantaranya perpustakaan daerah kita ada satu, perpustakaan induk, kemudian perpustakaan kecamatan yang merupakan perpanjangan layanan kami di pulau-pulau, itu ada 8 kecamatan. Kemudian perpustakaan sekolah yang terdaftar pada kita itu ada 174, namun baru 2 yang terakreditasi. Nah ini sekarang kami lagi menggenjot agar semua harus terakreditasi. Kemudian ada TBM, nah kayak Bu Jarmi, ini beliau sebenarnya selain pemilik TBM, beliau ini salah satu tokoh literasi kita ini. Beliau aktif menulis, terutama kemarin menulis cerita-cerita untuk anak. Ya, nah jadi jumlah TBM yang ada di Natuna ini ada yang data termasuk yang sudah termasuk kita itu ada sebanyak 26, kemudian pustaka desa itu sebanyak 35, dan pustaka khusus itu ada 3. Jadi kalau untuk infrastrukturnya untuk peningkat literasi Natuna sudah sangat banyak dan memadai. Ya, makanya mungkin dari hasil survei itulah salah satu indikatornya ya, tingkat pemerataan infrastruktur pustaka kita 2023 yang lalu dinilai oleh Pustaka Nasional kita menjadi ranking tertinggi di Kepri. Itu kira-kira jumlah perpustakaan yang ada di Natuna untuk saat ini. Berarti kita sudah diakui lah Pak ya, perpustakaan di Kepri kita paling tertinggi gitu ya Pak ya? Iya, tingkat literasi ya. Tingkat literasi masyarakatnya. Ya. Pak, ini kan perpustakaan kita kan ada tersebar di kecamatan-kecamatan dan juga ada taman baca. Bagaimana untuk buku-bukunya Pak? Apakah tercover oleh Dinas Perpustakaan Pak? Ya, jujur sebenarnya tidak tercover ya, karena kami sendiri sebagai Pustaka Indo itu sangat kekurangan buku. Jadi kami kemarin tahun 2023 berusaha sekeras mungkin bagaimana cara mendapatkan tambahan-tambahan buku meskipun secara anggaran kita tidak memiliki. Alhamdulillah pada tahun 2023 yang lalu kami berhasil mendapatkan hampir 5.000 buku yang merupakan bantuan dari Gramedia, ada Badan Bahasa, ada Balai Perlindungan Budaya dan lain-lain. Ya, yang saya ingat itu yang paling banyak, totalnya sekitar 5.000 lebih. Nah, ini upaya kami menutup kekurangan dan kebutuhan buku yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, buku-buku inilah yang kami distribusikan kembali kepada, terutama kepada pustaka kecamatan ya, yang merupakan perpanjangan tangan kita di kecamatan. Sedangkan untuk TBM khususnya Pustaka Desa itu kami tiap tahun mengajukan kepada Pustaka Nasional agar mendapat bantuan langsung dari Pustaka Nasional berupa buku-buku yang layak pakai dan menarik. Nah, alhamdulillah kemarin saya lupa jumlahnya, mungkin Bu Jarmi ingat ya, berapa TBM, 10 ya, berapa? Ada beberapa TBM yang dapat itu. Alhamdulillah mendapat bantuan rata-rata 1 TBM atau Taman Baca Masyarakat itu 1.000 buku ya Bu Jarmi ya, 1.000 buku, 1 buah lemari,
Saya lupa, mungkin Bu Jamil nanti bisa menjelaskan. Nah, desa juga begitu. Jadi inilah upaya kita, meskipun kita terbatas dari segi pengadaan atau finansial untuk beli buku, tapi kita berusaha mencari network atau kejaringan bagaimana buku-buku tidak bisa kita dapatkan untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. Demikian ini. Iya, biasanya kalau Dinas Kearsipan Perpustakaan Nasional itu Pak memberikan bantuan buku itu seperti bukunya buku apa gitu Pak? Yang diprioritaskan memang buku-buku untuk anak ya, yang kemarin itu hampir semuanya buku anak-anak dan layak baca. Jadi dari segi kualitas sangat baik, baik dari segi kualitas bahan, isi bacaan dan juga tampilan itu sangat baik. Nah, jadi itu yang diprioritaskan untuk bantuan buku yang kita dapatkan kemarin. Bu Jarmi, ya mungkin ingin menambahkan kata Pak Erson ada bantuan dari Perpustakaan Nasional gitu. Itu biasanya Bu Jarmi mendapatkan yang 1000 buku itu buku-buku apa saja? Apakah buku pelajaran, buku cerita, atau memang ada buku khususnya gitu? Baik, terima kasih Bu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, memang buku-buku yang bergambar dan layak Bu, untuk anak-anak yang memang masih sekolah dasar. Memang kita untuk berliterasi kan memang dari dasar. Memang buku-buku itu memang sangat bagus Bu, layak sekali untuk dibaca. Buku-bukunya memang buku-buku bergambar, seperti itu Bu. Kemudian kalau di Sepempang, Ibu kan membuat rumah baca di Sepempang. Bagaimana minat anak-anak Ibu gitu? Kalau untuk minat anak-anak, kalau untuk sekolah dasar, mereka sangat suka sekali dengan buku-buku bercerita. Itu saya juga di sekolah mengelola perpustakaan sekolah. Saya juga bertukar buku dengan perpustakaan sekolah Bu, untuk buku-buku bergambar seperti itu. Di rumah baca yang Ibu bangun itu, boleh tidak misalnya anak-anak itu bawa pulang atau pinjam, dan bagaimana menjaganya supaya buku itu tidak robek gitu dan awet gitu Bu? Untuk di Rumah Baca Tua Aljosi memang kita sediakan buku peminjaman Bu. Ya, boleh sekali untuk dipinjamkan dan dikembalikan tentunya oleh anak-anak untuk membaca. Biar anak-anak itu juga bisa bertukar kan, misal mereka bosan dengan bacaan ini, mereka bisa bertukar dengan judul buku yang lain seperti itu. Pasti bisa Bu. Cara merawatnya bagaimana Bu? Supaya buku itu kan awet. Kadang kan anak-anak ini kalau baca buku kadang sobek, kadang dicoret-coret gitu. Itu bagaimana Bu? Apakah ada denda misalnya koyak ataupun tercoret gitu Bu? Kalau untuk anak-anak kita tahu ya Bu, kalau anak-anak ini kan memang kadang bacanya kan fokus bolak-balik gitu buku kan. Kalau denda bisa kita juga terapkan denda dan mungkin peringatan ya Bu. Namanya juga kalau buku memang kita harus kasih pengetahuan awal dulu untuk anak-anak. Kalau buku itu bukan sekedar sekali baca, masih banyak nanti anak-anak yang akan membaca buku yang sama dengan apa yang mereka baca. Jadi kita sama-sama bekerja sama untuk menjaga. Seperti itu Bu. Ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan perbincangan kita dengan tema pentingnya budaya literasi bersama narasumber kami. Tapi kami akan hadirkan dulu yang satu ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih di acara Obrolan Budaya. Tema kita adalah pentingnya budaya literasi. Masih bersama narasumber kami ada Ibu Jarmi, pendiri Rumah Baca di Desa Sepempang, dan juga ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Natuna, Bapak Erson Gempa. Kita ke Pak Erson Gempa. Pak, tadi Bapak bercerita bantuan buku ini kan dari Perpustakaan Nasional. Apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk mendatangkan buku-buku ini, Pak?
Kalau untuk buku-buku yang didatangkan oleh Perpustakaan Nasional itu kita tidak ada kerjasama, itu kita terima di tempat. Di semua proses pengiriman itu semua diurus dan ditanggung oleh Perpustakaan Nasional. Namun untuk mendatangkan buku-buku yang di luar itu kemarin dari Gramedia, ya, dari Badan Bahasa Nasional, itu kemarin kami melakukan kerjasama dengan TNI AU untuk mengangkat buku-buku itu karena sangat banyak ya, 1 ton lebih ya jumlahnya. Jadi kami mengalami kesulitan, ya khususnya pasti biaya gitu ya, karena nggak punya anggaran. Akhirnya kami bersilaturahmi lah dengan Komandan Lanut waktu itu. Alhamdulillah disupport, akhirnya kami melaksanakan perjanjian bersama dan alhamdulillah seluruhnya diangkut oleh TNI AU kita di Ranai tanpa ada biaya sedikit pun, dari Halim sampai kita terima di sini. Begitu Mi, alhamdulillah tidak ada biaya kita keluarkan. Berarti semuanya berkontribusi ya Pak ya, berkomunikasilah dengan pihak-pihak agar memudahkan mendatangkan buku dari Perpustakaan Nasional. Kalau ada upaya, insya Allah pasti terbuka jalan. Betul, kalau ada niat ya Pak ya. Kalau kita bertanya koleksi Pak, koleksi buku yang ada di perpustakaan pusat ini, maksudnya di Kabupaten Natuna kan di sini Pak. Itu koleksinya berapa Pak? Wah, kalau jumlah koleksi ini teknisnya saya tidak hafal ya, tapi data yang saya lihat kemarin dari pengelola pustaka, jumlah totalnya 100.000 lebih ya yang terdata. Namun itu belum dilakukan namanya direview kembali, istilahnya itu apa ya, saya lupa nih, semacam diaudit kembali ya, didata kembali bukunya. Saya yakin sudah terjadi penyusutan, karena tentu ada buku yang hilang, ada buku yang rusak gitu ya, kemudian ya mungkin tidak dikembalikan dan sebagainya. Nah mungkin jumlahnya sudah berkurang, detailnya mungkin nanti akan kita bisa minta datanya kepada petugas pengelolanya. Ya saya tidak hafal betul teknis bukunya itu berapa, kan banyak ya, karena itu yang di sekitar saja sudah 100 ribuan lebih jumlah judul, ya jumlah eksemplarnya, judulnya sekitar 60 ribuan, tapi eksemplarnya sekitar 100.000 lebih gitu. Nah itu di luar pustaka kecamatan tadi. Kalau masalah pengunjung Pak, pengunjung yang paling banyak itu anak-anak sekolah, orang umum, orang bekerja, atau mahasiswa? Ya, yang paling banyak anak sekolah. Apalagi kita sekarang ada program namanya Edu Wisata. Nah jadi kalau kita lihat data, pengunjung kita itu relatif rata-rata 1 tahun itu total ya, total dari 4 sektor yang kita catat: kunjungan ke pustaka daerah, kunjungan ke pustaka kecamatan, kunjungan ke pojok baca digital, kunjungan pustaka keliling, dan juga Pochadi atau maaf e-pusda ibu yang internet itu 14.000 tahun ini. Saya lihat datanya sekitar 14.185 orang ya, satu kunjungan, bukan orang, kunjungan ya, kunjungan. Nah jadi yang terbanyak memang anak sekolah yang berkunjung. Kalau di Pustaka Indo ini rata-rata dalam 1 tahun itu antara 7 sampai 8 ribuan orang. Demikian. Pak, kalau Bapak melihat bagaimana minat baca anak-anak Kabupaten Natuna ini Pak, apakah semakin tahun semakin menurun atau semakin meningkat Pak? Ya, kalau minat baca memang belum maksimal. Saya akui belum maksimal, dan memang ini sebenarnya tidak hanya di kabupaten kita, tapi Indonesia ini memang minat baca kita kalau kita lihat sangat rendah ya. Kalau kita baca data dari PISA ya, atau Program of International Student Assessment, itu dari 80 negara yang disurvei itu kita berada di nomor 72 gitu. Ya, jadi sangat rendah. Nah, itu tentu dari semua kontribusinya dari semua daerah. Jadi kita akui itu sangat rendah. Nah, inilah tantangan kita, bagaimana sekarang pustaka itu menjadi tempat yang menyenangkan, ya, tidak lagi tempat sekedar pinjam dan baca buku. Makanya sekarang lahirlah konsep baru, namanya ada inklusi. Jadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya apa? Artinya bagaimana pustaka itu bisa digunakan untuk mewadahi segala macam aktivitas masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Dari aktivitas itu akhirnya dibikin di pustaka, nah muncullah dia untuk
keinginan untuk mencari buku yang sesuai dengan kegiatan yang mereka bikin di pustaka. Nah, itu upaya pemerintah yang sekarang tengah digalakkan, namanya disingkat dengan TPBIS atau Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Begitu Demi. Jadi antara minat baca dengan inklusi dengan literasi itu berbeda ya. Jadi nanti akan saya jelaskan, kalau memang nanti ingin ditanya nanti kita sampaikan. Iya, biasanya kalau anak-anak sekolah itu Pak mencari buku pelajaran kah atau buku apa Pak? Buku cerita kah, buku novel kah untuk anak-anak remaja gitu? Ya, kalau secara spesifik begitu mungkin terlihat dari data peminjaman ya. Saya tidak mengontrol sampai detail segitu. Namun dari pengamatan saya selama ini variasi ya, variasi. Kalau anak-anak umur kelas 2 ke bawah sampai PAUD gitu atau TK, memang banyaknya buku cerita ya, karena memang cocok dengan ilmu mereka. Tapi kalau sudah yang kelas 6 atau kelas 1 SMP ke atas, itu mereka sudah mulai memilih buku-buku yang berhubungan dengan sains gitu ya, pengetahuan dan sebagainya ya. Kadang juga ada minjam novel, yaitu variatif. Kita ke Bu Jarmi. Bu Jarmi membuat rumah baca itu sasarannya apakah untuk anak-anak di sekitar atau memang untuk umum juga gitu? Baik Bu, awalnya memang untuk anak-anak sekitar Bu, karena kita lihat anak-anak kan banyak bermain gadget ya. Di hari-hari itu memang mereka penuhi dengan gadget. Jadi kalau misalnya mereka baca buku kan ada juga masuk gitu kan dari mereka pelajaran-pelajaran pengetahuan-pengetahuan. Tapi tidak luput juga untuk masyarakat umum Bu, apalagi ibu-ibu kan. Di situ juga bukunya bukan hanya buku bercerita bergambar saja, tapi ada juga tentang buku-buku masak gitu Bu, di koleksi rumah baca Tuh Aljosi itu Bu. Selain anak-anak Sepempang, ada nggak yang dari Tanjung, Ceruk yang datang ke tempat Ibu ataupun meminjam buku di rumah baca yang Ibu bangun? Iya, kalau untuk meminjam belum ada ya Bu, tapi kalau untuk baca, misalnya mereka pergi main-main bersama kawan-kawannya, itu ada, untuk membaca ada, tapi kalau untuk meminjam belum Bu. Ada nggak strategi dari Bu Jarmi nih untuk menaikkan minat baca anak-anak? Karena kita tahu sekarang anak-anak kan sibuk dengan gadget aja. Kalau membaca kan kadang dia bosan, apalagi kalau membaca buku cerita yang nggak ada gambarnya. Itu bagaimana strategi dari rumah baca Bu? Rumah baca yang Ibu dirikan. Untuk strategi kita kan membaca itu kan kita bisa sambil berdongeng Bu. Nah, buku itu bisa kita ceritakan kembali kepada anak. Misalnya membaca nyaring, jadi anak-anak itu mendengarkan kita bercerita dari buku itu, bercerita ulang, anak-anak itu bisa mendengarkan. Nah, kemudian kita minta lagi mereka bercerita, apa sih tadi yang diceritakan, siapa sih tokohnya, seperti itu, menceritakan kembali isi buku gitu Bu. Mereka tidak hanya membaca, apalagi tadi kata Ibu, kalau tidak ada gambar kurang menarik. Jadi anak-anak itu kalau kita sambil bercerita, mereka melihat muka kita dengan mimik muka kita yang aneh-aneh itu, mereka senang biasanya itu Bu. Iya. Pernah nggak Ibu di rumah baca yang Ibu bangun itu membuat suatu event, suatu kegiatan anak-anak, misalnya lomba bercerita, menulis dan lain sebagainya? Kalau untuk sampai sekarang belum ya Bu. Mudah-mudahan nanti kita berproses, sedikit demi sedikit nanti kita akan kerjasama juga nanti dengan perpustakaan sekolah. Di sekolah kan banyak nih anak-anaknya, kita nanti upayakan untuk bekerja sama. Kemudian nanti juga ada, kita kalau bisa ada kunjungan nanti di perpustakaan induk nanti Bu. Mudah-mudahan proses itu berlanjut gitu Bu. Kita step by step dulu untuk rumah baca. Iya, Pak Erson, tadi Bu Jarmi bilang berharaplah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah ini berkunjunglah ke rumah baca yang mereka bangun gitu. Ada nggak Pak ke depannya memang dibuat suatu kegiatan berkunjung ke rumah baca yang ada di desa-desa ataupun yang sekitar Kabupaten Natuna ini Pak? Oh sudah, kita sudah melakukan kunjungan baik itu ke pustaka desa, TBM ya, dan juga pustaka kecamatan ya. Namun ya tentu berbagi-bagi ya, karena begitu banyak TBM ya. Ada 26 TBM, ada 35 desa, pustaka tentu semua ya dengan waktu harus kami atur dengan pekerjaan dan berbagi-bagi tim gitu ya. Ada kita lakukan kunjungan, memang belum semuanya tentu belum dapat kami lakukan. Itu ada kunjungan. Ya.
Kalau dari Dinas Perpustakaan ini Pak, ada nggak strategi untuk meningkatkan minat baca anak-anak ataupun masyarakat umum Pak? Ya, nah kami mempersiapkan sebuah acara permanen, sebuah event ya dalam rangka untuk meningkatkan tingkat baca dan literasi masyarakat lewat festival yang kami beri nama dengan Festival Literasi Natuna. Ya, alhamdulillah tahun ini yang sudah kedua kami laksanakan, dan nanti tahun depan insya Allah niat kami akan melaksanakan festival ini lebih besar-besaran nanti di Pantai Piwang. Kemarin kita laksanakan di Gedung Serindit, alhamdulillah itu banyak juga pesertanya. Nah, apa yang kami lakukan di festival itu adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bentuk peningkatan minat baca literasi. Contoh, kami di sana melaksanakan lomba untuk membaca puisi, kemudian lomba berpidato, kemudian lomba mengarang cerita-cerita rakyat. Ya, ini melatih untuk literasi baca tulisnya. Kemudian ada lomba budaya ya, literasi budaya, di lomba tari kreasi atau tari adat, tari Melayu, dan juga ada lomba band untuk anak-anak muda kita. Nah, insya Allah nanti kami lagi merancang ke depan, kami mau mencoba nanti ada lomba cerdas cermat tentang literasi yang insya Allah akan kami susun dan akan kami kemas lebih menarik nanti. Nah, ini semua kita lakukan bagaimana anak-anak nanti muncul kompetensi literasinya itu lewat event-event yang kita siapkan ini. Karena ini penting ya, jadi jangan hanya kita tuntut mereka meningkatkan minat baca dan literasinya, tapi wadahnya tidak disiapkan untuk mereka eksplor. Nah, ini event ini kami patenkan setiap tahun menjadi kalender tetap event kita di bidang pustaka, gitu. Rencana tahun depan luar biasa ya Pak, akan membuat acara lebih heboh dari tahun 2024. Iya, insya Allah. Itu kita akan mendatangkan orang luar atau orang dalam saja Pak? Mungkin narasumbernya dari luar negeri kah? Dari misalnya penulis buku yang terkenal gitu, pengarang buku terkenal gitu Pak? Ya rencananya luar dalam didatangkan gitu. Ya, kami berniat nanti ya, ini semua masih dalam proses perencanaan ya Bu Emi ya. Ini semua tentu tergantung kemampuan kami dalam rangka membangun network. Ya, saya mengerti kalau mengandalkan dengan anggaran kami nggak bisa. Tapi insya Allah kalau mengandalkan dengan network dan pertemanan, silaturahmi, insya Allah ada jalan. Nah, kami berniat nanti tahun depan kita akan bikin besar-besaran nanti di Pantai Piwang. Kita akan juga mengundang Gramedia untuk membuka bazar buku selama 3 hari. Dan juga nanti kalau bisa ya mendatangkan artis lah untuk malam puncaknya, kan gitu ya, artis ibu kota lah gitu ya, jangan artis sana. Artis ibu kota yang kita bawa. Nah, tentu ini membutuhkan biaya tidak sedikit ya, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan, mudah-mudahan nanti ada saja orang yang akan mensupport kegiatan kita lewat hubungan dan silaturahmi yang kami lakukan. Nanti diundang juga Pak seluruh perpustakaan di kecamatan-kecamatan terluar juga Pak, rencananya Pak? Oh pasti. Sekolah-sekolah di luar diundang juga Pak? Pasti, seluruh yang bertanggung jawab dan terlibat dalam membangun literasi semuanya harus diundang. Nah, terutama nanti juga dalam peresmian gedung kita kan, itu akan kita undang semuanya agar semangat itu muncul dari semuanya gitu. Jadi tidak hanya dari kita, itu pasti Beni. Iya, kalau kita berbicara literasi, keberhasilan literasi itu dilihat dari mana Pak? Oke, baik. Jadi selama ini masyarakat kan masih rancu ya, mengatakan literasi itu yang membaca ya literasi gitu. Nah, ini perlu kita berikan pemahaman bahwa antara membaca dengan literasi itu jauh bedanya, meskipun kedua-duanya memiliki persamaan. Bedanya di mana? Nah, kalau membaca yaitu kegiatan seperti biasa, memilih buku, membaca, lalu memahami yang tersirat dan tersurat. Tapi kalau literasi ini dia lebih mengarah kepada kompetensi atau keterampilan yang didapat dari hasil membaca itu. Nah, itu bedanya. Jadi kompetensi ini itu secara berproses berulang-ulang melalui pemahaman, pengkajian, dan juga melalui explore pengetahuan, lalu bisa outputnya adalah dia bisa menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan pendapatannya. Contohnya begini Mbak Emi,
Misalkan ibu-ibu kita atau adik-adik kita yang wanita hobi membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembuatan kue atau masak-masak. Nah, kayak Bu Jarmi bilang tadi, beliau tutorial make up. Iya. Nah, awalnya kan bermula dari membaca. Ya, itu belum masuk literasi. Semua bermula dari membaca buku. Nah, akhirnya setelah membaca, memahami, lalu mengkaji secara tersirat dan surat, nah, timbul keinginan untuk mencoba mengeksplor apa yang dibaca itu. Nah, begitu dia mencoba, katakanlah dia membaca buku masakan, dia mencoba membuat menu, akhirnya enak. Menu itu dia coba-coba untuk dipasarkan lewat teman-teman terdekat dulu lah. Dijual gitu ya, baik lewat medsos dan lain sebagainya. Nah, ternyata dapat sambutan. Nah, begitu dia dapat sambutan, muncul kembali idenya, kalau begitu aku harus berinovasi. Aku harus kemas ini tampilannya, bikin warungnya, rekrut tenaga kerja, akhirnya berkembang itu. Nah, besarlah usaha dia sehingga pendapatannya meningkat, dia bisa buka lapangan kerja dan dia mungkin bisa membuka cabang-cabang di beberapa tempat. Nah, itulah rangkaian literasi itu. Jadi literasi ini sebenarnya adalah dampak yang lebih jauh dari membaca tadi. Jadi bukan membaca, jadi kompetensi yang didapat setelah dari membaca yang dilakukan itu kira-kira bedanya. Berarti manfaat yang didapatkan setelah membaca. Ya, kita ke Bu Jarmi. Bu Jarmi, apakah pernah merasakan seperti itu, dampak dari ibu suka membaca sampai ibu sebagai pengarang buku cerita anak? Apakah itu dampak yang ibu rasakan, Bu? Betul, Bu. Kalau kita mau bisa, pasti harus dari membaca. Misalnya kita mau nulis dongeng atau cerpen, tentu saja kita harus baca dulu kan cerpen-cerpen yang pernah dibuat, yang bagus-bagus, baru kita bisa pelajari dari situ. Kemudian mendongeng juga, dengan ada bedanya dengan cerpen dan mendongeng kan beda. Jadi kita memang harus budaya membaca gitu memang harus ditingkatkan supaya literasi kita tuh bukan hanya baca tulis. Betul kata Bapak Kadis tadi, literasi itu banyak, Bu. Misalnya literasi finansial kan menghasilkan uang dari kita tadi membaca dan menulis. Tadi kita bisa literasi finansial. Kemudian sekarang budaya digital kan sangat pesat sekali perkembangannya, ada literasi digital. Nah, supaya informasi yang kita dapatkan tuh dari luar, dengan kita memahami tentang literasi digital, kita bisa bukan hanya menerima suatu berita, tidak mencerna, kemudian kita meng-share lagi, tidak membacanya. Itu kan bahaya untuk kita sendiri gitu, Bu. Dari membaca itulah kita bisa gitu. Misalnya kita membuat cerpen tadi, bisa membaca dari buku-buku cerpen gitu. Berarti Bu Jarmi sudah merasakan manfaat dari membaca lah ya, karena sudah membuat satu karya juga, suka menulis cerita anak-anak, dan juga mungkin anak-anaknya nanti akan bisa juga membuat cerita lagi untuk anak-anaknya lagi. Betul sekali. Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Obrolan Budaya. Kita akan berbincang lagi masih bersama narasumber kami, tapi sebelumnya kami akan hadirkan dulu yang satu ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih di acara Obrolan Budaya. Tema kita pentingnya budaya literasi. Masih bersama narasumber kami, ada Ibu Jarmi dan juga ada Bapak Erson Gempa. Kita ke Bu Jarmi. Bu Jarmi, bagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang literasi ini? Memberi pemahaman bahwa membaca buku itu penting loh, supaya kita tidak salah memahami satu bacaan, ataupun kadang-kadang kan kita menerima informasi itu
kadang-kadang tidak tahu, kita taunya dari baca judulnya saja tapi tidak membaca isinya gitu. Bagaimana Bu Jarmi? Baik Bu, kalau untuk upaya ya Bu ya, kita harus pertama memang buku itu harus ada. Kita tidak bisa lepas dari buku Bu, karena sekarang tuh memang di Google ataupun di mbah Google itu kan seluruhan semua berita-berita. Sebenarnya kalau kita mau membaca, bagusnya itu memang buku. Jadi kita tuh mengajaklah anak-anak dari kecil untuk membaca. Kalau anak-anak sudah minat membaca, insya Allah mereka akan lebih memahami tentang apa. Kan sekarang ini kan bukan hanya membaca, tapi perlu memahami tadi ya Bu ya, apalagi sekarang digital luar biasa sekali. Jadi dengan membaca, kemudian kalau membaca itu ada momen tersendiri. Kita bisa ingat nih Bu, dari tulisan orang tadi, dari buku yang nampak bukan e-book ya Bu, tapi buku cetak, kita bisa mengingat kembali apa yang kita baca. Tapi kalau sekarang nih, kalau di berita-berita kan banyak di WA ya Bu. Kalau WA itu kan hanya sekilas udah, misal menarik nih kita langsung share, padahal belum tentu benar. Jadi memang kita harus mengenalkan lebih awal tentang manfaat membaca buku. Dari di sekolah kan banyak juga buku-buku, jadi anak-anak tuh memang kita bikin juga hari kunjungnya, misal jam berapa, sama dengan di rumah baca juga seperti itu. Biasanya rumah baca sore Bu baru dibuka, karena kan kita sambil bekerja kan Bu. Seperti itu Bu. Kalau rumah baca yang Ibu bangun itu pengunjungnya banyak di hari kerja atau hari libur Sabtu Minggu? Kalau untuk anak-anak biasanya itu hari libur dan hari biasa Bu, tapi itu tidak tiap hari kan Bu. Kita juga di sekolah, anak-anak banyak juga kegiatan di sekolah. Mereka punya ekstrakurikuler, kemudian mereka punya latihan bola. Kalau untuk di Sepompang banyak kegiatan mereka, kemudian mereka juga PPK. Jadi kita untuk membuat jadwal khusus tuh susah juga kan, mereka harus terbagi waktu. Jadi pada saat mereka sempat ataupun kita punya saya juga bisa pada saat hari itu saya ajak mereka Bu. Kalau soalnya penuh, kalau di Sepompang tuh kegiatan-kegiatan banyak sekali. PPK ada, kemudian bina bola ada, ekstrakurikuler juga ada. Jadi memang hari-hari tertentu, misalnya biasanya hari Minggu, boleh silahkan berkunjung seperti itu Bu. Iya. Tapi kalau Ibu lihat anak-anak yang sering datang ke tempat bacaan Ibu itu, apakah anak-anaknya memang suka lihat gambar saja tidak membaca, atau memang suka membacanya gitu? Karena kan sekarang ini anaknya lebih simpel, suka lihat yang di handphone saja, video-video gitu Bu. Kalau kita lihat ya, memang anak-anak tuh lebih suka buku bergambar tuh, memang lihat gambarnya Bu. Dan sebenarnya itu di gambar itu sudah dijelaskan di bawahnya kan Bu, misalnya ada gambar semut, dijelaskan. Tapi di situ kita juga harus jangan lepas saja mereka baca kita biarin, tidak. Pada saat mereka membaca kita temanin. Karena apa? Karena nanti beda pula nanti pemahaman mereka dari melihat gambar. Jadi gambar itu memang harus kita jelaskan juga kepada anak-anak gitu. Memang kalau anak-anak SD itu memang suka melihat buku-buku bergambar Bu. Iya. Kalau di rumah baca Ibu tuh pengunjungnya ada nggak yang disabilitas Bu? Kalau untuk disabilitas belum ada sih Bu, belum Bu. Kita ke Pak Erson. Pak Erson, bagaimana untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita ataupun pengunjung kita yang disabilitas Pak? Apakah di perpustakaan ini sudah ada ruang memang khusus untuk penyandang disabilitas Pak? Ya, terima kasih Mbak Emi. Jadi alhamdulillah semua fasilitas yang disyaratkan itu sudah kita bangun sekarang ya. Jadi kita sudah membuat jalur trekkingnya juga ya, atau jalur jalan untuk disabilitas. Kemudian ruangan khusus juga sudah ada, bahkan juga toiletnya pun khusus disabilitas sudah kami siapkan ya. Nah, insya Allah tahun depan semuanya sudah bisa kita gunakan. Selain itu juga di gedung yang baru kami juga sudah menyiapkan khusus untuk ada ruang laktasi gitu ya. Kemudian juga khusus untuk ruang baca dan bermain anak-anak atau playground. Kita siapkan semua. Dan untuk dewasa ruang bacanya kita bikin di atas, lebih adem, dan konsepnya lesehan dengan menghadap ke Gunung Ranai. Insya Allah jauh lebih menyenangkan, karena kami kemarin membuat konsep itu memang
berpikir dulu apa potensi yang bisa kita angkat dan membuat orang nyaman apabila masuk dalam gedung kita ini. Insya Allah semua fasilitas sudah ada ya, bahkan untuk front office-nya pun sendiri nanti kita siapkan untuk anak dan juga disabilitas. Demikian. Kalau yang disabilitas buku-bukunya bagaimana Pak? Kan beda dengan anak-anak normal gitu Pak. Ya, saat ini koleksi kita sudah ada braille ya, memang belum banyak seperti Al-Quran braille ada, kemudian baca-bacaan ya, cuma ya saya sendiri belum paham ya bagaimana bacanya gitu. Tapi kita kemarin dapat bantuan dari salah satu donatur ya yang diurus oleh Bapak Faisal ya, mantan staf kita di sini. Nah, itu kita dapat bantuan buku-buku yang untuk kebutuhan khusus lah ya, seperti braille dan lain sebagainya. Dan kami insya Allah tahun depan nanti kami akan coba membuat program khusus inklusi ini, di mana nanti ada orang-orang yang berkemampuan khusus ini kita coba adakan pengajian bersama, mengajar baca Quran bersama untuk membaca Quran braille itu. Nah, kemarin tahun lalu kita sudah kirim salah satu disabilitasnya ya, tanpa tunanetra ya, untuk belajar Al-Quran braille itu. Nah, kami berharap nanti beliau juga bisa meneruskan ilmunya kepada yang kaum disabilitas yang lain nanti di pustaka. Itu difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan Pak? Tidak semua, kami hanya membantu semampunya, karena juga beliau juga mandiri juga ya, intinya meminta bantuan juga kepada donatur-donatur lain lah. Jadi tidak kami pasti semua tidak, tapi kami ikut mensupport kegiatan itu, juga membantu untuk kebutuhan beliau. Iya. Selain yang fasilitas yang akan dibangun di perpustakaan yang Bapak sebutkan tadi untuk penyandang disabilitas, dan juga nanti ada ruang baca khusus gitu Pak. Selain itu fasilitas apa aja Pak? Kalau termasuk teknologi seperti apa? Iya, ada dua item nanti yang, atau dua hal yang akan kami launching nanti tahun depan yang baru. Pertama itu kami sudah membuat sebuah inovasi yang kami beri branding atau judul dengan nama AKAD. Ya, AKAD itu kepanjangannya Aksi Karya Anak Daerah. Jadi intinya program ini adalah kami melaksanakan perjanjian kerjasama dengan seluruh IPMKN Natuna di kota-kota besar di Indonesia. Ya, Ikatan Pelajar dan mahasiswa Natuna di kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Kalimantan, Batam, Pekanbaru. Ada ya Pontianak. Ada 6 yang sudah kami lakukan PKS, dan nanti mereka ini setiap tahun yang sudah tamat itu mengirimkan karya tulis ilmiah mereka seperti skripsi, tesis dan lain-lain. Nah, kami akan membuat nanti itu menjadi layanan penelitian. Ya, sesuai dengan fungsi pustaka, itu fungsi penelitian. Kami sudah siapkan tempatnya, jadi nanti anak-anak kita yang mungkin berkuliah di sini tapi kurang referensi untuk sebagai studi bandingnya, nah kami sudah siapkan nanti layanan namanya AKAD yang kami beri. Ya, AKAD itu kalau kita lihat filosofinya kan perjanjian kerjasama gitu ya, tapi itu kami berikan akronim kepanjangannya Aksi Karya Anak Daerah. Nah gitu ya. Nah ini tapi bukan akad nikah kan Pak? Bukan, bukan. Ini insya Allah kemarin ya alhamdulillah anak saya dulu yang memulai mengirimkan karya tulisnya, tesisnya diserahkan kepada perpustakaan. Ya, jadi dan saya dapat info dari staf saat ini sudah ada bergerak semua IPMKN kita mengumpul karya tulis ilmiah skripsi itu. Ya mudah-mudahan sampai puluhan ya akan dikirim. Nah, kami membuka baik itu bisa dikirim secara digital maupun secara hard copy, kita terima. Nah, kalau mereka mengirim hard copy, kami yang menanggung ongkos kirimnya. Nah itu pertama. Yang kedua, insya Allah nanti juga ke depan kami sudah menyiapkan layanan internet ya, sudah kita siapkan ruangannya. Nanti mudah-mudahan ini lebih enak, lebih nyaman ya. Selain di Pocadi, pojok baca digital di Pantai Piwang, kami juga menyiapkan nanti di gedung yang baru. Itu kira-kira. Kalau fasilitas lain Pak, teknologi yang lain gitu? Fasilitas lain tadi yang saya sampaikan ya, insya Allah juga kafe akan kita siapkan
dengan. Jadi KP-nya itu bayar atau gratis, Pak? Di situ nongkrong anak-anak sekolah kan, Mbak, Bayar biasa. Anak-anak sekolah kan biasa nongkrong membahas PR-PR ataupun anak-anak kuliah membahas skripsi. Apakah memang ada ruang khususnya, Pak? Gitu. Memang gratis untuk anak-anak pelajar gitu, Pak? Kalau KP-nya berbayar, namanya orang jualan kan. Tapi kita tidak memperbolehkan untuk dimasak-masak dalam ruangan karena ruang kan ber-AC. Jadi yang boleh itu hanya makanan-makanan siap saji ya, yang sudah dimasak di rumah, di dalam tinggal dimakan. Itu nanti ada pihak ketiga yang mengelola. Nanti Januari akan mejanya sudah siap, sudah kami bikin tahun ini. Tinggal tahun depan kami tinggal membangun desain yang rumahnya gitu ya, insya Allah lebih unik. Kemudian juga kita siapkan photoshoot atau photobooth, tempat-tempat orang berselfie dengan latar belakang yang cantik kita siapkan juga. Kemudian ada ruang aula yang lebih nyaman dengan TV, nanti kami siapkan lebih besar 100 in kami siapkan, itu untuk rangka untuk kenyamanan semua, dan internet juga pasti akan kita support ya. Nah itu fasilitas lain yang tadi apa Mbak bisa lagi tanya? Kalau khusus untuk anak-anak kuliah, Pak, biasa kan anak kuliah itu membahas skripsinya, iya. Ada ruang pertemuannya kah? Gitu, Ada, Pak? ada. Jadi ruang pertemuan itu di lantai 2 khusus untuk yang pengunjung umum dan dewasa, ya. Nah di lantai 2 tuh ada sifatnya bisa untuk belajar grup atau kelompok dengan meja. Ada juga mau belajar mandiri, meja baca masing-masing. Sudah kami perbanyak, ya. Sekeliling ruangan atas tuh sudah kami siapkan, mejanya semua sudah jadi. Januari nanti insya Allah sudah masuk semua. Jadi semua nanti privasinya akan terjaga. Dan kalau ingin mereka tidak ingin di meja, lesehan, ruangannya pun sudah ada, dan kami siapkan karpet yang nyaman, yang lembut ya, sudah kita siapkan semua. Insya Allah pasti akan lebih nyaman nanti tahun depan. Ya, tahun depannya bulan apa, Pak, peresmiannya, Pak? Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan meresmikan bulan April nanti ya, bulan April, karena Desember ini pekerjaan baru serah terima antara kontraktornya sama kita. Nanti Januari masih dilanjutkan kembali dengan pekerjaan yang lain untuk interior di dalam, jadi masih kotor-kotor ya, masih belum. Nah awal Februari itu nanti agenda kami untuk merapikan gotong royong masalah sambil membawa buku-buku yang sudah kami keluarkan dulu, kami angkut kembali. Jadi kami patok waktunya 1 bulan itu, karena memang banyak sekali bukunya, nggak bisa kami kerjakan seminggu atau 2 minggu. Jadi kami patok itu nanti menyambut puasa pertama 2025 yang jadwalnya kalau nggak salah pas 1 Maret kami sudah berkantor di sana dan sudah membuka layanan untuk masyarakat, namun kami belum membuat inklusi kegiatannya, belum kami buat. Nah maka peresmian nanti kami agendakan setelah Idul Fitri 2025 yang insya Allah pertengahan April. Ya, kita berharap, tadi saya sudah koordinasi dengan Pustaka Nasional, kami berharap nanti yang meresmikan adalah Kepala Perpustakaan Nasional yang meresmikan gedungnya. Namun untuk yang meresmikan penggunaan pergantian namanya nanti adalah Bupati Natuna. Kalau boleh tahu nih bocorannya, Pak, apa nama baru perpustakaan kita, Pak? Ya, nama baru pustaka kita nanti kita ambil dari salah satu tokoh literasi kita yang sudah sangat terkenal, yaitu Bapak Idrus M. Tahar. Beliau yang mengarang banyak buku ya, salah satunya adalah Ilun Anak Natuna yang sudah sangat menasional ya, sudah sangat terkenal. Banyak karya-karyanya kalau kita lihat, dan nanti di pustaka itu nanti seluruh tokoh-tokoh literasi kita ini akan kami tampilkan wajahnya. Bahkan ada ruangan-ruangan nanti akan kami beri nama dengan nama-nama tokoh literasi itu. Nah, jadi kami kemarin sudah mengkaji, berembuk, kita sepakat untuk mengangkat nama beliau sebagai nama perpustakaan kita. Jadi pustaka kita nanti namanya Perpustakaan Daerah Idrus M. Tahar. Itu kira-kira. Iya. Kita mau tanya nih, Pak, di perpustakaan Kabupaten Natuna ini, Pak, ada nggak memberikan reward lah ataupun penghargaan kepada pengunjung yang terbanyak mengunjungi perpustakaan, Pak? Oh ya, Mbak Mi, itu tiap tahun kita lakukan. Nah, itulah kita siapkan wadahnya di acara Festival Literasi. Jadi salah satunya di acara Festival Literasi itu adalah kita memberikan reward atau penghargaan kepada pemustaka, istilahnya ya. Pengunjung itu namanya pemustaka, bukan anggota, tapi pemustaka yang rajin dan terekam datanya di pustaka kita.
Jadi nanti kita hitung baik dari tingkat SD, SMP, SMA sampai umum, nanti akan kita undang pada acara itu, dan disitulah momen kita memberikan reward penghargaan kepada mereka agar nanti juga bisa memotivasi yang rekan-rekan lainnya. Itu setiap tahun pasti akan kita laksanakan. Kalau itu pengunjung, kalau yang membangun rumah baca Pak, ada nggak diberikan penghargaan setiap tahunnya ataupun perpustakaan yang ada di sekolah, di kecamatan Pak? Penghargaannya kemarin baru berupa sertifikat ya, ya Bu ya, Jeremy ya. Ada bahkan desa juga kami beri, desa TBM kemarin ada Bu Jarmi kalau tidak salah dapat ya Bu? Ya, dapat kemarin sertifikat Pak. Ya, ada penghargaan kita. Jadi ke depan juga nanti insya Allah kami akan juga tidak itu juga. Jadi sampai nanti kepada pustakawan terbaik akan kita lihat ya. Ya ini semua tentu disesuaikan dengan kemampuan kita ya Bu Emi ya, untuk memberikan reward kepada itu ya. Keinginan kita sih semuanya diberikan penghargaan gitu ya, tapi ya kadang keterbatasan ya, itu lagi alasannya tentu kami harus atur mana yang lebih dulu kita kerjakan. Demikian Bu Jarmi, kedepannya apa sih harapannya kepada pemerintah daerah khususnya di Dinas Perpustakaan? Bu Jarmi silakan. Terima kasih Bu. Harapan kita tentu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis tadi semuanya tercapai ya Bu, luar biasa sekali rencananya. Kalau misalnya kita sudah punya rumah yang bagus nih, kita berada di dalamnya pun insya Allah nyaman, tentram rasanya. Pasti para pemustaka merasa bahagia sekali untuk berada di dalam tuh Bu. Bukan hanya sekedar membaca tadi kan, bisa kopi, sambil-sambil ngopi, sambil-sambil diskusi seperti itu. Dan kemudian kita tidak lihat seperti dulu. Kalau dulu kan Pak Bu, kalau di pustakaan harus diam, kalau udah bising diam. Tapi sekarang kita sudah merasakan sendiri, walaupun belum gedung yang baru, yang lama saja kita sudah merasakan di situ kita ada wisata tadi, anak-anak di situ Bu. Kemarin anak SD juga datang ke situ, mereka senang sekali Bu. Di situ mereka bisa sambil bermain di dalam pustaka. Jadi tidak hanya seperti dulu kita diam, kan kayak hantu di rumahnya kan. Sekarang luar biasa sekali. Kita berharap pemerintah kita mensupport ya untuk pergerakan literasi di Kabupaten Natuna tentunya. Kalau terkhusus untuk rumah bacanya Ibu bangun, apa sih harapannya kepada Dinas Perpustakaan Bu? Kalau untuk rumah baca kita juga seperti itu, kalau bisa nanti kita juga punya waktu kunjung ya kunjung sendiri untuk di rumah baca. Saya tadi lupa juga sampaikan bahwa perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Natuna ini sering juga berkunjung di rumah baca Bu. Mereka melihat bagaimana proses kita. Kemudian kemarin NPP juga dibantu karena mereka kan kunjung ke rumah baca saya dan bertanya apakah punya NPP, belum Bu. Nah, mereka berkunjung lagi, kita via WA bagaimana membuat NPP. Jadi mereka tidak lepas begitu saja untuk rumah baca dan TBM yang ada di Kabupaten Natuna. Pak Ersan, kita sudah di akhir acara nih Pak. Kita mau, mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk rumah baca, taman baca, perpustakaan yang ada di kecamatan, di sekolah, dan juga untuk masyarakat lebih giat untuk membaca. Mungkin ada pesan-pesan lain, silakan Pak. ya. Pesan atau harapan saya kepada seluruh stakeholder kami, baik itu dari Taman Baca Masyarakat, pustaka desa, pustaka kecamatan gitu ya, pustaka sekolah maupun lain-lain, mari kita bersama-sama bersinergi ya, membangun tingkat baca masyarakat dan indeks literasi masyarakat Natuna yang jauh lebih baik di tahun-tahun mendatang. Ini tugas berat dan tugas kita semua, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa bersama-sama membangun itu. Nah, hal itu sudah kita buktikan tahun 2023 yang lalu ya, tanpa kita sadari dari hasil survei yang dilakukan oleh Pustaka Nasional, kita ternyata untuk wilayah Kepri tertinggi indeks pembangunan literasi masyarakatnya. Ini berarti hasil kerja keras kita selama ini sudah membuahkan hasil. Nah, saya berharap mudah-mudahan prestasi ini terus dipertahankan oleh semua stakeholder kami ya, berbuat seperti apa yang diarahkan oleh pemerintah kita ya. Bikinlah kegiatan kita kecil di tempat masing-masing, TBM bikin agenda masing-masing, pustaka desa juga bikin kegiatan inklusinya sendiri gitu ya, sekolah juga begitu, dan ikuti
segala macam ketentuan yang disyaratkan pemerintah untuk meningkatkan fungsi lainnya, terutama dari akreditasinya. Ya, karena semua itu akan dapat terukur apabila seluruh komponen tadi ini meningkatkan akreditasinya. Karena akreditasi itu fungsinya adalah untuk melihat standar peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini harapan kami, ya, mudah-mudahan kita terus bersinergi membangun tingkat baca masyarakat dan literasi di Natuna yang jauh lebih baik. Terima kasih Pak Erson, terima kasih Bu Jarmi sudah hadir di acara obrolan budaya kita. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian acara obrolan budaya dengan tema pentingnya budaya literasi. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elmi Sebaik undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.